how your English really good. How's my English? Iya, Really good. kenapa bisa sebagus itu? Bahkan ada yang bilang bahasa Inggris lu tuh bagus banget kayak native. Apakah lu pernah les di English First? Kita harus care, kita harus peduli, kita harus bisa memajukan, membuat menarik, membuat yang nonton bervariasi itu dari liga domestik. Dan itu tinggal bagaimana cara orang-orang yang benar-benar peduli, yang benar-benar hatinya di bola untuk bisa menghapus orang-orang yang membutuhkan bola untuk sesuatu. But it's hard. Ya, kembali lagi di Registalk. Kali ini ada seorang tamu spesial. Kebetulan spesialnya tentu buat saya, karena orang ini adalah orang yang saya intilin ketika saya pertama kali mulai karir komentator. Orangnya mungkin juga, teman-teman juga penasaran, sosoknya tuh seperti apa gitu ya. Sekarang sudah bersama saya, udah ada Adiani. Apa kabar Adiani? Iya, gue pikir Graham Potter. Ya, Graham Potter. Tapi Graham Potter tuh menurut lo menarik? Oh iya, Sangat menarik. sangat menarik. Wah, apa karena belakang namanya Potter? From the wizarding world. Enggak, kalau menurut gue Potter very refreshing untuk management, untuk coaching, menggunakan banyak stats untuk bisa membangun timnya, which is very good karena itu tidak bisa dipisahkan sama sepak bola modern. Jadi apa yang akan coba dia tawarkan, memang mungkin agak sedikit sayangkan dia halfway dari project yang luar biasa di Brighton dia harus pergi. Tapi kan kalau tim kayak Chelsea calling ya, terlepas dari siapa ownership-nya kali ini, tentunya challenge yang nggak bisa dihindari. Jadi ya Graham Potter untuk Chelsea, I think bisa jadi satu kombinasi yang menarik. Oke. Sepakat kan gue, Brighton itu menarik. Menarik, Oh, ya? sebenarnya gue mengundang Adian itu bukan untuk ngomongin bola sebenarnya. Walaupun teman-teman tuh udah sering lihat, udah sering nonton Adiani di TV gitu. Dan salah satu yang kita sering lihat sekarang kan di Premier League. Ada salah satu pertanyaan ataupun pernyataan lebih sering sih. Soal Adiani di Premier League, di siaran Premier League lah gitu. How your English really good. How's my English? Iya. Really good. Kenapa bisa sebagus itu? Bahkan ada yang bilang bahasa Inggris lu tuh bagus banget kayak native. Apakah lu pernah les di English First? Enggak sih ya, karena dulu kebetulan besarnya di luar ya. Nah. Jadi mungkin ketika itu umur 4, sampai umur 6, 7 itu momen yang ketika lo bisa serap banyak dari bahasa misalnya di tempat gue waktu itu tinggal, jadi ke bawah sampai sekarang gitu. Berarti istilahnya bahasa-bahasa awal lu tuh adalah bahasa Inggris kan? Enggak juga sih, kalau di rumah kan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kan secara nggak bisa dihindarkan kalau di luar, kalau main segala macam pasti main sama teman-teman lu kan. Itu berarti kalau misalnya yang boleh gua asumsikan, berarti negara yang mayoritasnya pakai bahasa Inggris dong. Oh iya, Singapura. Dijawab. Mau mancing ceritanya. Bukan. Ceritanya mau mancing. Negaranya apa nih? Oke. Yeah. Tapi kan itu yang berarti jadi alasan kenapa, karena banyak orang yang bilang Inggris itu bagus banget. Itu berarti jawabannya. Adi udah biasa untuk pakai bahasa Inggris secara gradual. Makanya bahasa Inggrisnya bagus. Nah ini juga soal Premier League nih, gue mau nanyain juga nih kan. Tahapan-tahapan lah. Dari lu dulu situasinya di sepak bola lokal, maju-maju terus juga sempat di Championship juga, sekarang di Premier League. Lu kebayang gak sih bakal jadi sekarang bawain Premier League atau lu tidak pernah merencanakan, oh gue nanti mau gini-gini gitu? Maksudnya itu end game-nya, maksud gue punya plan untuk misalnya this is the gitu. highest of my plans, kayak gitu, gue harus mencapai seat di Premier League misalnya gitu kan. Gue nggak menganggap itu sebagai satu target harus ada gitu kan. Tapi kan gue selalu berpegangan bahwa local league kita itu yang menjadi utama. Terserah mau ada Serie A, La Liga, mau ada Premier League, tapi menurut gue kita harus care, kita harus peduli, kita harus bisa memajukan, membuat menarik, membuat yang nonton bervariasi itu dari liga domestik. Dan itu yang terus gue lakuin hingga sekarang gitu kan. Oke, gue bisa ada di beberapa liga lain, Champions League juga ada gitu kan, tapi core-nya tetap harus di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah karena lu udah sebutin nih soal Liga 1, Liga 2, Liga 3.
gue mendapatkan impression yang luar biasa ketika lu ngebawain Liga 3. Karena gini maksudnya. Kenapa tuh? Karena gini maksud gue ya. Ini kita fair-fairan aja nih, buka-bukaan aja. Gue sampai keringetan. Ya. Oke, ada tisu nggak? Jadi gini, lu kan udah Premier League, udah sepak bola Eropa juga gitu. Secara level kan ya Liga 3 tuh ya kan jauh banget tuh. Jauh banget aja. Dari segi It's still a football game. ya. And you have to make it interesting. Tuh, Premier League you can just sit there and enjoy, udah menjual sendiri. Jadi lu mendapatkan tantangan ketika lu ngebawain Liga 3 gitu misal. Tantangan ya, dari segi research ya, menarik, membuat kita terus, terutama gue ya, gue akan terus konsentrasi, gue fokus on my toes untuk tahu info-info yang lebih detail, karena nggak cuma sekedar yang bisa ditemuin di online, karena semua penggemar mereka, semua penonton sepak bola Indonesia kan sangat-sangat very educated, dan mereka luar biasa untuk bisa paham, tahu, kenal, cinta sama sebuah klub yang menurut gue itu juga satu hal yang unik dari Liga Indonesia gitu kan. Gue nggak nganggap itu sebagai liga yang misalnya di bawah levelnya gitu, karena semuanya sama menurut gue, treatmentnya sama, bagaimana gue mempersiapkan diri sama, karena menurut gue prep itu paling penting, dan gue harus siap dengan segala macam materi yang harus bisa gue siapin untuk Liga 3. Sama halnya dengan misalnya gue siapin untuk Premier League, untuk Champions League. Berarti lu menganggap ya intinya kan ini tuh football game gitu, dan lu ngebawain pertandingan aja gitu kan. Ya kalau untuk Liga 1, 2, 3 itu that's not just a game. More than a game. More than a game buat gue, karena passion gue ada di Liga domestik. Karena itu bukan liga fantasi buat kita. Kita bisa nyentuh, kita bisa rasa, kita bisa kenal, kita bisa dekat. Gue bisa jalan 10 menit dari rumah gue ke stadion. Gue bisa jalan 30 menit ke stadion. Gue punya afiliasi sama misalnya rumah gue di sini, tinggal gue di sini, kerja gue di sini, klub gue ini. Bukan Manchester United, bukan Liverpool, bukan AC Milan, bukan Inter Milan, bukan Barcelona, bukan Bayern Munchen. Karena ya mungkin lo pernah tinggal di kota-kota itu, tapi kan nggak lo nggak itu bukan kesana kan? Yeah, it's none of your business actually. Cuman sekedar hiburan aja kan. Iya. Karena yang gue rasa tuh memang kalau ini versi gue ya, salah satu alasan kenapa gue stay di ataupun lebih banyak di lingkup bola lokal tuh di sepak bola Indonesia terutama, karena gue merasa emang sih kan ada banyak sekali ininya ya apa, let's say poin negatifnya gitu, intrik dan lain-lain. That's part of the show. Ya, part of the show. Karena gue merasa kalau gue asimetrisnya bola kita itu justru itu adalah yang bikin gue senang untuk di situ. Karena kalau gue nontonin sepak bola Inggris ya ataupun Eropa, ya udah jadi, udah gitu aja. Like you said tadi kan, kayak ya udah tinggal jalan gitu. It's sell by itself gitu. Nah, nggak ada yang tadi lu bilang soal gimana caranya nonton terus harus ngecekin. Karena gue juga masih untuk nanya ke pelatih, asisten pelatih sih kalau sekarang. Pemain lu gimana, terus apakah ada yang main dan lain-lain, itu keseruan tersendiri. Harus. Tapi lu merasa worry nggak kalau bola lokal tuh justru agak berkurang kesini-sini? Lu merasakan hal itu nggak? Agak berkurang antusiasmenya? Antusiasmenya nggak pernah berkurang sih. Sebenarnya? Ya, bagaimana lu bisa how you wrap that enthusiasm, fanatism sama package yang bagus. Itu yang penting gitu kan. Kayak kalau kita lihat Serie A dengan Calciopoli juga, there's no fans di tribun ketika terjadi hal itu kan. Kenapa? Karena pasti ada faktor X yang membuat mereka ill feel untuk datang. Dan biasanya it's about match fixing, it's about money, it's about gambling. Itu kan bikin mereka yang fanatik, yang cinta itu akan sedikit pudar, dan itu harus bisa diperbaiki sama yang mengelola liga gitu kan. Bagaimana packagingnya bisa membuat para penonton yang sebenarnya automatically gila untuk bisa rela lagi datang ke stadion menikmati sebuah pertandingan. Apakah di Indonesia sudah terjadi demikian menurut lo? Naik dan turun nih, karena sangat erat kaitannya misalnya dengan keadaan politik, dengan keadaan situasi ekonomi saat itu. Sebenarnya harga tiketnya juga berpengaruh, karena kan ya kita tahu sendiri, harusnya ini adalah olahraga masyarakat, tapi terkadang sekarang di wrap untuk kalau coverage gue ngerti kenapa harus ada variasi, tapi kalau untuk harga tiket dan lain-lain, I don't think it's right kalau lo jual harga tiket setinggi itu. Tapi gue sepakat sih, harusnya kan
people sport kan? It turns out enggak. Ya, enggak kan? Iya. Sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Dia bungkus sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada embel-embelnya ini olahraga untuk masyarakat, tapi terkadang masyarakat yang benar-benar cinta sama olahraga ini mereka nggak bisa nonton. Oke. Dan itu terjadi di semua liga. Ya. Semua liga kan? Apalagi di Premier League gitu misalnya. Betul. Ada tadi juga soal Premier League, soal Liga 1. Gue pengen tahu apakah lu punya pandangan tersendiri soal bola Indonesia? Pasti. How your stance, how your position? My position. Iya. Maksudnya misalnya? Apakah lu merasa sepak bola kita akan maju? Apakah lu merasa ya kayaknya Oh iya, in the right hands bisa maju. in the right hand? Iya. There's potential, tapi selalu ada juga yang menghalangi gitu kan. But that's fair. Dan itu tinggal bagaimana cara orang-orang yang benar-benar peduli, yang benar-benar hatinya di bola untuk bisa menghapus orang-orang yang membutuhkan bola untuk sesuatu. Okay. But it's hard. Hard? Yeah. Dan untuk itu berjalan pure nggak mungkin. Jadi bagaimana yang bisa memahami abu-abu, kadang-kadang dua kaki di mana-mana, tapi ya itulah seninya. Kalau lo mau di bola lokal, I think juga di beberapa Liga Asia terutama ya, kayak gitu ya. Karena kalau mau lurus aja dan pembinaan oke, klub-klub oke, punya tim junior, punya akademi, dipastikan tim seniornya akan maju nggak juga. Ya, kalau di Karena luar kan because we're talking about Asian football, dan di federasi juga banyak kendala, di AFC lebih banyak kendala lagi. Dan if you don't have anybody there di AFC yang paham, akan dibully. Ya sekarang kita bisa lihat kurang ada orang yang bisa mengatur, memapak, mengendalikan juga untuk Indonesia gitu. Mungkin somebody yang punya influence di situ. Ini mungkin ada jarang orang tanyain ke lu ya. Why you love this game very much, sepak bola? Atau enggak justru sebenarnya? I love it. I love it. Part of my life. Terus kayak I was born into it juga in a way. Dari kecil gue udah tahu manajemen dan lain-lain in a way. Jadi gue, tapi gue nggak tertarik untuk saat ini ya, management wise. Terus kayak karena banyak yang bilang lo kenapa nggak coba ini, kenapa nggak coba itu sama klub dan ini itu. Tidak, masih panjang lah. Masih banyak orang-orang yang lebih ngerti daripada gue. Oke. Walaupun gue was practically mungkin born into football gitu, tapi masih banyak yang lebih pintar daripada gue. Dan gue lebih suka dan tertarik untuk broadcasting side of it. Tapi one day, apakah akan? You never know. Ya, masih banyak yang bakal dibahas lagi dengan Adiani. Stay tune di Regista, jangan lupa follow media sosial kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika ada tantangan lain, ada yang datang ke gue, kenapa nggak gue coba juga? Dan gue akan selalu berupaya sebaik mungkin untuk membawain olahraga apapun itu. Tapi kalau lo bawa acara dan itu menjadi hal yang semuanya tentang lo dan menjadi perhatiannya ke lo, itu lo udah salah besar. Ada partner yang selalu memorable buat lo? Partner? Iya. Partner siaran? Siaran.